Selamat hari Minggu jemaat yang terkasih. Pada hari ini kita akan melakukan ibadah hari sekolah minggu bersama anak-anak, orang tua, dan jemaat. Tema kita hari ini adalah taat itu keren. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Guntur Wibisono. Mari Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, kita mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah hari ini. Shalom, Bapak, Ibu, adik-adik sekolah minggu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan sama-sama menyaksikan pertumbuhan Komisi Anak GKI Cinere dari masa ke masa. Selamat menyaksikan. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Komisi Anak GKI Cinere menyadari bahwa anak-anak sekolah minggu membutuhkan kasih dan percaya akan karya keselamatan Kristus. Pimpinan Roh Kudus menyertai perjalanan hidup mereka sehari-hari. Yesuslah pokok anggur. Anak, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu merupakan carang-carang yang terus bertumbuh dan berbuah. Sekolah minggu pertama dimulai tanggal 6 Maret tahun 1988 yang merupakan pos GKI Pondok Indah di Sekolah Permata Bunda atau Tirta Marta Pondok Indah Cinere. Tanggal 6 November 1995, GKI Cinere diresmikan menjadi jemaat dewasa. Komisi Sekolah Minggu dalam perjalanannya kemudian menjadi Komisi Anak. Pertumbuhan Komisi Anak yang terus dirasakan sebagai tanda kasih Kristus. Di bulan Mei ini juga menjadi tonggak sejarah yang oleh GKI Sinode Jawa Tengah disepakati sebagai Hari Sekolah Minggu. Roh Kudus membuat anggur GKI Cinere, anak, orang tua, dan guru-guru sekolah minggu untuk bertumbuh bersama menyaksikan kasih Kristus, mengasihi Tuhan dan sesama, serta diri sendiri. Siap menyatakan kasih, taat, dan setia. Allah Bapa memberkati Komisi Anak GKI Cinere untuk menjadi berkat. Haleluya. Selamat di sekolah minggu. Taat itu keren. Taat itu keren. Aku mau taat kepada Yesus. Tuhan Yesus. Aku mau taat kepada Yesus. Tuhan Yesus. Aku mau taat kepada Tuhan Yesus. Sekolah minggu merupakan bagian dari gereja yang terus bertumbuh, mengikuti perkembangan zaman. Di tengah tantangan kondisi saat ini, semangat kita bersama dengan anak sekolah minggu
tak boleh padam untuk menghadirkan gereja. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Mari kita berdiri, kita bernyanyi memuji Tuhan. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Ibadah dalam rangka Hari Sekolah Minggu ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara dan anak-anakku sekalian. Umat terkasih, dunia hanya tahu tentang kasih yang bersyarat. Bagaimanakah supaya kita hidup dalam kasih yang tidak bersyarat, yaitu seperti kasih Yesus yang mau taat kepada Bapaknya? Maka hari ini bersama anak-anak dan kakak-kakak guru sekolah minggu, kita akan belajar bagaimana menjadi taat sama seperti Tuhan Yesus. Tuhanku, sahabat baikku,
Bapak, Ibu, dan adik-adik semua, kita mau mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mengingat apakah yang kita lakukan adalah hal-hal yang sesuai dengan perintah Tuhan? Apakah kita sudah taat dan menyukakan hati Tuhan? Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa secara pribadi. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu saat ini. Kami mengakui segala dosa dan pelanggaran yang sering kami lakukan. Ampuni kami, karena seringkali kami tidak taat dan lebih senang mengikuti keinginan dan pikiran kami sendiri. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan anak-anakku sekalian, Tuhan Yesus telah memberikan kepada setiap kita yang mau percaya dan mengaku dosanya sebuah kabar sukacita yang diambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti germisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mensyukuri anugerah dari Tuhan yang telah mengampuni dan mempersatukan kita. Mari kita hidup dalam damai dan pengampunan. Salam damai. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Mari kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Roh Kudus, seperti Yesus yang mempersilahkan anak-anak datang kepadanya, kami pun sangat rindu bersama anak-anak hidup dalam penyerahan kepada Allah, dalam rancangan Allah. Maka ya Allah Roh Kudus, kami membuka hati kami bersama anak-anak untuk kami belajar hidup lebih taat. Bahkan kami menyadari anak-anak jauh lebih taat daripada kami selaku para orang tua. Inilah kami bersama anak-anak yang siap mendengar firman-Mu, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara dan anak-anakku, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang memberikan jaminan bahwa Tuhan telah menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya dan mau melakukan segala perintahnya. Maka terimalah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan 11 demikian. Bacaan Alkitab diambil dari Yohanes 14 ayat 9 sampai 11. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam kehidupan kita. Haleluya. Shalom saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Hari ini kita memperingati hari sekolah minggu. Dan hari ini kita bersama-sama beribadah dalam ibadah intergenerasional atau lintas generasi. Oleh sebab itu, saya tidak sendiri dalam berkhotbah. Saya akan ditemani oleh kakak-kakak guru sekolah minggu dan juga para orang tua. Nah, baik saudara dan anak-anakku sekalian, tema kita di tahun ini adalah taat itu keren. Taat kok keren ya? Kalau keren itu kan harusnya terkenal, punya banyak penggemar. Keren itu ganteng, cantik, memesona, luar biasa. Jadi orang-orang yang konglomerat K-pop atau jadi YouTuber. Tapi kok taat itu keren ya? Nah, oleh sebab itu saya mengajak kita untuk bertanya sama teman-temannya anak-anak. Kalau tidak salah namanya Pipi. Pipi.
Pipi, where are you? Om Pendeta mau tanya ini sama Pipi. Menurutmu keren itu apa ya? Halo Pak Pendeta, aku Pipi. Keren ya? Apa ya? Coba Pipi pikir dulu, apa itu keren? Pipi tahu keren itu punya handphone bagus, Pak. Aku bisa main handphone setiap hari, bisa nonton YouTube. Aku suka sekali nonton YouTube. Bisa main games, bisa juga chatting sama teman-teman di WhatsApp. Juga aku bisa lihat Instagram teman-temanku. Semuanya punya Instagram. Masa aku tak punya? Itu Pak Pendeta, keren itu menurut Pipi. Oh, gitu ya, Pipi ya. Iya juga sih keren. Kalau kita punya handphone, kita bisa chatting, bisa nonton YouTube setiap hari. Tapi sih menurut Om Pendeta tidak boleh keseringan. HP boleh, chatting juga boleh. Tetapi yang paling utama, kita harus mengedepankan kewajiban kita. Rajin belajar, disiplin, bukan disiplin main handphone, tetapi disiplin belajar, disiplin sekolah minggu, dan mendengarkan firman Tuhan ya Pipi. Nah saudara-saudara, anak-anakku sekalian, bagaimana dengan Alkitab? Ternyata Alkitab juga memberitahu kepada kita bahwa keren itu tidak hanya menjadi orang hebat, orang top, banyak penggemar, banyak uang. Tidak hanya itu. Menurut Alkitab, taat itu juga keren. Kok keren ya? Sama seperti Tuhan Yesus yang taat kepada Allah Bapa. Nah, benarkah demikian? Maka mari kita cari tahu dalam Injil Yohanes. Apa yang dituliskan di sana? Apa yang menjadi pesan firman di hari bahagia ini? Umat kekasih Tuhan, jadi Injil Yohanes hendak menunjukkan bagaimana menjadi orang yang dikasihi Allah. Bayangkan, orang yang dikasihi Allah, bukankah itu keren? Tapi tunggu dulu, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kebaikan kita, tapi karena Allah memang lebih dulu mengasihi kita. Dan Ia ingin terus mengasihi saudara dan saya, anak-anakku sekalian. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Yesus bersabda, seperti Bapa yang telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Nah, jadi Yesus adalah Tuhan yang tengah menjadi manusia sama seperti kita. Yesus ingin berbagi kepada kita betapa keren bagi kita yang adalah manusia dikasihi Allah yang maha tinggi, Raja semesta, Allah di atas segala pemerintahan di dunia ini. Kita adalah orang-orang yang berdosa, tetapi dikasihi oleh Allah, Raja di atas segala raja. Bukankah itu yang menjadikan kita keren, happy, bahagia? Tetapi apakah cukup hanya dikasihi? Allah terus mengasihi kita. Apakah cukup seperti itu? Bukankah lalu menjadikan cinta Allah bertepuk sebelah tangan? Maka yang kedua, Yesus bersabda,
Jikalau kamu menaati perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Itu dia. Orang yang dikasihi harus bertanggung jawab kepada yang mengasihi. Seperti perkataan Tuhan Yesus yang tertulis dalam Injil. Kita dapat temukan di sana bahwa tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang dikasihi Allah adalah satu, yaitu hidup taat. Ketika kita hidup taat, maka kasih Allah akan terus hadir. Kasih Allah akan terus mengucur deras di kehidupan ibu bapak saudara dan anak-anakku sekalian. Hal yang kedua. Maka hal yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus bersabda, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Full, joyful. Sang Raja mendengar segala persoalan kita. Sang Raja mendengar segala doa-doa dan harapan kita. Tidak hanya itu, Allah turun di dalam pribadi Yesus dan merasakan apa yang kita rasakan. Bukankah itu sesuatu yang keren? Nah, daripada kita penasaran, mari kita bertanya sama Bapak Yohanes. Kita akan melakukan wawancara imajiner. Jadi imajiner itu seolah-olah kita berjumpa dengan Bapak Yohanes dalam imajinasi kita. Kita berjumpa dengan tokoh Alkitab yang menulis Injil kita hari ini. Halo, Bapak Yohanes? Halo? Bolehkah Bapak menjelaskan? Halo Bapak Pendeta, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian. Dari 3 hal tadi? Jadi begini, kalau kita perhatikan, ternyata banyak orang yang telah mengenal kasih. Tapi itu bukan kasih yang sejati, melainkan itu kasih yang bersyarat. Banyak orang yang bersikap seperti berikut ini. Aku mengasihi kamu karena kamu mengasihi aku. Aku akan berbuat baik kepadamu karena selama ini kamu sudah berbuat baik kepadaku. Itu adalah prinsip kasih yang diajarkan oleh dunia. Mengasihi setelah memperoleh imbalan, memberi setelah menerima, itu adalah praktek kasih menurut pola dunia. Nah, berbeda dengan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita semua. Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih sejati, yakni bukan kasih bersyarat. Kasih yang bersyarat adalah kasih karena imbalan. Kasih Allah yang sejati dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus yang tidak berdosa mau menggantikan hukuman akibat dosa yang kita lakukan. Hal ini sudah saya tuliskan di pasal sebelumnya, Yohanes 3 ayat 16. Begini bunyinya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Lalu bagaimana caranya kita mengalami kasih Tuhan Yesus yang luar biasa itu? Caranya seperti yang sudah saya tuliskan di pasal 15 ayat 10. Begini bunyinya. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku,
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Artinya, untuk dapat hidup di dalam kasih Tuhan, kita harus menuruti perintah Tuhan. Kita harus taat kepada kehendak-Nya. Jadi, kasih itu berkaitan dengan ketaatan. Atau ketaatan itu adalah bukti dari kasih. Saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, demikianlah maksud Injil ini dituliskan. Baik, Bapak Yohanes, terima kasih atas penjelasannya. Jadi jelas ya, saudara-saudara dan anak-anakku sekalian, sekarang kita tahu kenapa kita mesti taat. Karena seperti yang dirasakan oleh Tuhan Yesus, ketika dirinya taat, dia sungguh bahagia karena di dalam ketaatan itu ia terus dikasihi Allah. Joyful, ada sukacita, dan itu sungguh keren. Tetapi tunggu dulu, tidak semudah itu Ferguson, tidak segampang itu Fernando. Taat itu juga berani berkorban seperti Yesus. Maka beranikah kita berkorban seperti ayah bunda kita, seperti kakak-kakak sekolah minggu kita? Apakah kita memiliki kasih seperti mereka? Nah, sekarang langsung saja giliran moms and dads, papi mami, kita tanya, apa sih yang menjadi harapan mereka kepada anak-anakku sekalian? Mom and dad, halo, bagaimana? Halo, saya Abraham, ayah dari Ishak usia 8 tahun dan Jonathan 4 tahun. Di tengah situasi dunia yang serba tak menentu saat ini, kami menyadari pentingnya mengajarkan tentang kasih Tuhan yang selalu hadir bahkan di saat sepertinya hidup penuh dengan tantangan. Membekali mereka untuk berdoa setiap hari, membaca firman Tuhan, dan mengikuti sekolah minggu adalah cara kami untuk mengenalkan Tuhan Yesus dan kasih-Nya kepada anak-anak. Kami berharap dengan pengajaran ini, anak-anak dapat selalu hidup benar di dalam Tuhan, mau terus berpegang pada firman Tuhan, dan mentaatinya sampai mereka dewasa nanti. Itulah bekal hidup yang paling ingin kami wariskan kepada anak-anak. Wah, terima kasih penjelasannya ya Pak. Sebagai orang tua juga berharap di zaman yang tidak mudah ini, anak-anak tetap taat. Baik kepada para guru sekolah minggu, dengan papa mama, tidak ada yang ditutup-tutupi, boleh saling terbuka satu dengan yang lain. Tentu papa mama juga memberikan keteladanan, ketaatan seperti Yesus yang mengasihi anak-anak. Kita lanjut dulu. Kita akan bertanya kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Kalau tadi di rumah, bagaimana dengan di gereja? Sungguhkah kakak-kakak juga menemui bahwa anak-anak ini sungguh mengasihi Tuhan Yesus? Halo kakak, bagaimana kak? Apa yang menjadi pesan kakak? Shalom. Sebagai guru sekolah minggu, harapan kami adalah secara pribadi anak-anak sekolah minggu berjumpa, percaya kepada Tuhan Yesus, dan mengandalkan Tuhan Yesus di sepanjang hidupnya. Bekerja sama dengan para orang tua yang menjadi pendidik utama. Harapan kami, anak-anak sekolah minggu dapat merasakan dan mengalami betapa besarnya kasih Tuhan Yesus yang sudah rela mati dan bangkit untuk menebus dosa anak-anak yang dikasihinya. Mereka dimampukan untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada, baik di rumah, di sekolah, di pekerjaan ketika mereka besar nanti, di sepanjang hidupnya.
taat kepada Tuhan. Taat itu keren. Ya, taat itu keren. Saudara dan anak-anakku sekalian, melalui firman Tuhan hari ini kita boleh belajar bahwa dunia akan terus-menerus mengajarkan kita untuk menjadi keren menurut versi dunia. Sangat menarik, tetapi cenderung berpusat pada ego, menjadi terkenal dan sebagainya. Hanya untuk keren, kadang-kadang lalu kita lupa, lalu melakukan segala cara untuk mencapainya. Berani bayar mahal, berapapun harganya, asal follower banyak, bagi-bagi hadiah supaya subreknya banyak. Kalau bahasa slang, subscribe, ikut ajang bakat sana sini supaya dikagumi. Tapi hati-hati, apakah itu bisa mendekatkan kita sama Tuhan, bisa mengingatkan kita dengan segala perintahnya, atau justru menghalang-halangi kita untuk lebih dekat kepadanya. Nah, anak-anakku sekalian, pada akhirnya kita akan tahu bahwa semuanya itu tidak membuat kita bahagia, bahwa semuanya itu tidak menjamin kita bisa masuk ke surga. Maka firman Tuhan mengajari kita yang jauh lebih keren adalah taat. Taat berdoa, bukankah itu keren? Karena kita sedang berkomunikasi, terhubung langsung dengan Allah. Rajin sekolah minggu, bukankah itu keren? Karena kita sedang mendengarkan suara Allah. Rajin belajar, rajin bekerja, disiplin sesuai apa yang mesti dilakukan, bukan sebaliknya disiplin yang lain. Medsos yang sering menyerap, memakan waktu kita. Bukankah lebih baik kita terus belajar mendisiplin diri dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Maka yang terakhir tentu dalam rangka taat itu keren, kita juga diundang untuk diet atau diet. Diet apa anak-anakku sekalian? Diet gadget. Maka kita tahu keren semacam itulah yang Tuhan kehendaki. Bukan keren yang membuat kita lupa diri. Bukan keren yang membuat kita lupa sama Tuhan. Kita diingatkan, mari kita taat. Ketika kita taat, kita terus tinggal di dalam kasih-Nya. Tuhan hadir dan menjawab segala persoalan kita. Syaratnya tidak sulit, hanya satu, kita hidup dalam ketaatan. Para orang tua, moms and dads menjadi role model, teladan bagi anak-anaknya untuk terus taat, terus belajar bertumbuh. Bagi kita semua selaku jemaat, mari kita bergaul erat sama Allah. Jangan sekali-kali kerajinan kita kendor. Kita terus menjadi penerang, suluh, sementara anak-anak terus belajar menuju apa yang mereka cita-citakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka benar, taat sungguh keren, sebab di dalam ketaatan ada sukacita yang terbaik yang Tuhan berikan untuk kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Seperti Tuhan Yesus, taat, 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 seperti Tuhan
kita berdiri bersama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami ingin memanjatkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Bapa. Bapa di surga, kami ingin berdoa untuk gereja-gereja di seluruh dunia, terkhusus untuk gereja kami, GKI Cinere. Kami mengetahui banyak sekali tantangan dan cobaan yang kami hadapi dalam situasi dan kondisi saat ini. Kami ingin berdoa untuk pelayanan dari hamba-hamba-Mu di seluruh dunia, yang tiada henti-hentinya memberitakan kasih-Mu. Bapa, kiranya Engkau terus memberikan hikmat kepada hamba-hamba-Mu di dalam pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan juga, terus memberikan hati yang mau melayani. Khususnya saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk Bapak Pendeta Agus dan keluarga. Tuhan memberikan hikmat dan bijaksana di dalam membimbing kami sebagai jemaat di GKI Cinere. Jikalaupun saat ini Ibu Trivena dalam keadaan sakit, kiranya juga Tuhan boleh pulihkan dan terus memberikan sukacita. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Guntur. Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap pelayanan yang dilakukan. Tuhan juga boleh memberkati Ibu Rina beserta anak-anak yang sedang mengenyam pendidikan. Kami juga mau berdoa untuk penatua Kak Keke. Tuhan juga memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap majelis dan penatua, di dalam keluarga mereka, di dalam pekerjaan mereka dan aktivitas mereka. Tuhan terus memberkati mereka. Tuhan terus melimpahkan mereka dengan sukacita melayani. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap kombas. Kiranya juga Tuhan terus memelihara dan mempersatukan kami dalam satu keluarga besar GKI Cinere. Kami juga mau berdoa untuk Yayasan Bahtera Kasih. Biarlah kiranya yayasan ini boleh menjadi saluran berkat kasih-Mu kepada kami semua, khususnya masyarakat sekitar kami, sehingga mereka pun bisa merasakan kasih Tuhan melalui pelayanan Yayasan Bahtera Kasih. Tuhan Yesus, saat ini juga kami mau berdoa untuk Komisi Anak, untuk pelayanan anak, di mana saja mereka berada Tuhan. Kami tahu Tuhan, bahwa anak-anak adalah anak-anak sebagai generasi penerus. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan berkati setiap anak-anak, setiap pelayan anak, guru sekolah minggu di mana saja mereka berada Tuhan. Khususnya kami berdoa untuk guru sekolah minggu di gereja kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati setiap kegiatan kami dan keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memenuhi kami dengan pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kami siap untuk berkembang menjadi guru sekolah minggu yang berkarakter Kristus,
sehingga kami mampu Tuhan untuk mengenalkan kasih Allah kepada anak-anak sekolah minggu, sehingga mereka mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dan dengan demikian mereka juga boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga memohon kiranya juga Tuhan memberikan hikmat kepada kami sebagai guru sekolah minggu, sehingga kami Tuhan mampu untuk menjalin kerjasama dengan orang tua anak sekolah minggu dan mendukung peran mereka sebagai penanggung jawab utama di dalam pertumbuhan iman anak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua dari anak-anak sekolah minggu. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan mereka. Engkau mengetahui Tuhan, banyak sekali yang kehilangan pekerjaan karena situasi saat ini. Tapi kami percaya Tuhan, bahwa Tuhan akan mencukupkan kami dengan segala kelimpahan. Berkati mereka semua Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu, di dalam kehidupan mereka, di dalam pendidikan mereka, yang saat ini Tuhan mereka melakukan belajar secara online, belajar dari rumah, yang terkadang mereka merasakan kejenuhan, kebosanan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan terus memberikan semangat kepada anak-anak kami, semangat belajar. Tuhan memberikan kepintaran kepada mereka Tuhan, sehingga apa yang mereka cita-cita boleh tercapai. Terima kasih Tuhan. Akhirnya kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, khususnya di masa sekarang ini Tuhan. Tuhan terus berikan hikmat kepada setiap pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden Jokowi, sehingga apa yang mereka lakukan semuanya boleh menghasilkan dampak positif bagi kami rakyat Indonesia. Setiap rencana-rencana yang sudah dibuat, baik dari infrastruktur, kesehatan, dan kesejahteraan, kiranya Tuhan memberkati. Bapa, kalau kami boleh memohon, biarlah kiranya virus corona boleh lalu dari hadapan kami, sehingga kami bisa melakukan kehidupan kami tanpa dibayang-bayangi oleh ketakutan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keluarga yang tertimpa musibah, baik gempa bumi, banjir, angin puting beliung, bahkan yang baru-baru ini dengan musibah tenggelamnya kapal selam Nanggala Tuhan, yang menelan korban 53 orang di dalamnya. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada mereka semua. Berikan mereka selalu berpengharapan kepadamu ya Bapa. Tuhan, inilah doa syafaat kami ya Bapa. Kiranya Engkau mendengar dan mengabulkan setiap doa yang kami panjatkan, maupun yang ada di dalam hati kami semua. Hanya kehendak-Mu yang jadi di atas seluruh permohonan kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan yang dilandasi dengan pesan firman Tuhan dari Mazmur 31 ayat yang ke-8. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, dapat mengirimkannya dengan cara transfer pada rekening GKI Cinere di Bank Mandiri dengan nomor 10100145582. Jemaat dapat memberikan keterangan apakah persembahan kantong hitam, kantong merah, atau aksi Paskah, persembahan bulanan, atau persembahan syukur lainnya. Bawa
Mari kita bersatu dalam doa untuk mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, pada hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam gereja ini. Kini kami membawa persembahan kami ke hadirat-Mu. Mungkin persembahan kami ini tidaklah seberapa daripada yang Bapa telah limpahkan kepada kami. Namun kami percaya Engkau mau memberkatinya agar dapat digunakan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang menerimanya dimanapun mereka berada. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk selalu bersyukur atas berkat-Mu dan setia memberikan persembahan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Terimalah persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara dan anak-anakku sekalian, ingatlah pesan Tuhan Yesus dalam Yohanes 13 ayat 15, demikian. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Maka arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang senantiasa mengerjakan perubahan penuh cinta kasih di dalam hidupmu. Taatlah kepada perintahnya dan contohlah teladannya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Halle, halle, halle.